Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas fungsi input dan output pada bahasa pemrograman C++. Penanganan input dan output pada bahasa pemrograman itu dimaksudkan agar kita bisa membuat atau menambahkan data baru secara interaktif dan dapat pula berinteraksi dengan pengguna program, serta dapat menampilkan hasil pengolahan dalam bentuk output. Fungsi standar input-output ini juga berguna untuk membuat program menjadi interaktif dan berkomunikasi dengan pemakaian. Pada video kali ini kita akan membahas ada dua fungsi input-output pada C++, yaitu ada fungsi cout dan cin, dan printf dan scanf. Ini adalah fungsi yang saling berpasangan. Jadi cout ini adalah untuk sebagai output atau menampilkan teks ke layar. Sedangkan cin adalah untuk input keyboard. Begitu juga printf dan scanf. Jadi ini adalah dua fungsi yang berpasangan. Jika kita menggunakan cin untuk input pada keyboard, maka hasil inputan itu harus ditampilkan dengan cout. Begitu juga untuk printf dan scanf. Pertama kita lihat dulu fungsi pada output cout. Fungsi cout adalah fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar. Formatnya sangat sederhana, cout, lalu ada tanda kecil dua kali. Ini seperti tanda arah ya, arah ke kiri. Artinya adalah fungsi adalah untuk output. Lalu teks yang akan ditampilkan di layar, dan nline atau nl ini adalah fungsi atau perintah untuk membuat baris baru. Fungsi nl atau n itu adalah perintah untuk membuat baris baru, bisa menggunakan nl atau /n. Setelah simbol ini, kita bisa menuliskan teks yang akan ditampilkan. Teks yang ditampilkan itu harus di dalam dua tanda petik. Contohnya seperti ini, cout mata kuliah, lalu cout pemrograman. Ketika dieksekusi atau ketika dijalankan, maka hasilnya akan menjadi satu baris seperti ini. Mata kuliah pemrograman, walaupun di dalam penulisan codingnya ini dalam dua baris. Kenapa? Karena pada perintah masing-masing baris itu tidak ada perintah untuk membuat baris baru seperti nl atau nline seperti ini atau /n. Apabila kita menambahkan pada salah satu baris perintah nline, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Mata kuliah lalu baris baru pemrograman. Ini sangat sederhana sekali untuk menampilkan dengan cout. Jadi kita bisa langsung menampilkan karakter atau teks yang ada pada tanda kutip dengan perintah cout. Lalu jika menggunakan variabel atau kita ingin menampilkan variabel, bisa menulisnya seperti ini, yaitu pertama tipe datanya string, tipe data untuk variabelnya, lalu nama variabelnya, lalu isi dari variabel atau teks yang disimpan dalam variabel. Lalu untuk menampilkan isi dari variabel, cukup dipanggil nama variabelnya. Kemudian di sini nama variabelnya adalah nama yang ini, jadi cukup dipanggil seperti ini tanpa tanda kutip. Jadi untuk menampilkan atau mengambil data dari variabel, maka pada perintahnya itu tanpa tanda kutip 2. Jadi hasilnya akan seperti ini. Hello world, world ini adalah dari variabel. Contohnya seperti ini. Ini hanya untuk menampilkan teks pada cout atau string pada cout. Tampilannya akan menjadi seperti ini.
Ini ada yang menggunakan n-line, ada yang menggunakan /n, sehingga tampilan programnya menjadi beberapa baris. Lalu selanjutnya adalah fungsi input cin atau fungsi chain. Fungsi chain ini adalah, atau cin ini adalah untuk mengambil input dari keyboard. Lalu fungsi cin ini membutuhkan variabel untuk menyimpan data yang diinputkan. Nah, formatnya seperti ini, cin, lalu tanda besar ya, tanda besar 2 kali, atau seperti tanda panah masuk ya, arah ke kanan. Ini simbol untuk input istilahnya. Lalu variabel untuk menyimpan input data usernya. Kita lihat contohnya. Nah, kita lihat contohnya di sini, cout ini untuk menuliskan nama, lalu ini adalah inputannya, cin, lalu variabel nama. Jadi ini adalah variabel yang digunakan untuk menampung sementara inputan dari keyboard. Jadi untuk menampilkannya seperti tadi cout, lalu nama variabelnya. Misalnya di sini tuliskan tampilan seperti ini, nanti tuliskan nama, lalu nanti akan diketikkan. Kita contohkan saja dengan program ya. Oke, ini salah. Oke, jadinya seperti ini. Ini tuliskan nama pada tanda kursor yang bergerak-bergerak ini, yang kedap-kedip ini adalah fungsi cin. Cin artinya dari program itu akan menunggu input nama di sini. Misalnya kita masukkan nama. Nah, lalu nama yang kita inputkan tadi itu akan dipanggil lagi di baris 9, cout, hi, lalu nama variabel. Nama variabel di sini kebetulan nama yang tadi sudah diinputkan, lalu baris selanjutnya adalah baris 10 hello world. Ya, sangat sederhana sekali. Kalau untuk formatnya salah ya. Sederhana sekali untuk input di cin. Selanjutnya adalah fungsi output printf. Fungsi ini aslinya dari bahasa C, tapi bisa dipakai juga pada bahasa C++. Printf ini adalah untuk menampilkan output pada layar komputer. Fungsi ini terdapat pada library studio.h dan juga iostream. Artinya di awal dari program harus diinisialisasi, ini dipanggil library-nya. Struktur dasar dari fungsi printf agak berbeda dari cout ya. Ini sama-sama untuk output. Pada fungsi printf itu ada format tipe datanya. Jadi printf format, lalu ini opsional, variabel atau nilai yang akan ditampilkan. Lalu tanda titik-titik berupa sebuah variabel atau nilai yang akan ditampilkan berdasarkan format yang ada pada teks. Contohnya seperti ini. Nah, printf hello, ini adalah text output. Nah, ini biasa ini, seperti yang fungsi sebelumnya. Lalu printf nama saya ini adalah untuk tipe data string. %s ini adalah untuk tipe data string. Buyong ya. Nah, lalu baris selanjutnya usia saya ini adalah untuk tipe data angka %d. Jadi di sini berupa angka. Jadi di sini bisa dilihat perbedaannya. Untuk tipe data yang berupa teks, maka di sini harus menggunakan tanda petik 2, tanda quotes ya.
Lalu untuk tipe data yang berupa angka, di sini nggak perlu tanda apapun, tidak harus di-update dengan dua tanda petik. Tampilannya nanti akan menjadi seperti ini ya. Dari tampilan mungkin tidak ada perbedaannya. Lalu pada fungsi printf itu menggunakan simbol seperti persen ya, persen %s, persen %d atau /n untuk format teks. Jadi yang ini adalah untuk menampilkan nilai strings atau teks ya, atau karakter. Lalu ini adalah persen %d untuk nilai angka atau bilangan desimal. Sedangkan /n ini adalah untuk baris baru. Itu sama seperti fungsi cout sebelumnya. Ini adalah format tipe datanya, jadi bisa disesuaikan kita ingin menggunakan tipe data yang mana. Jadi bisa untuk angka bisa D, persen %d atau persen %i. Untuk X itu string, untuk karakter itu C. Jadi formatnya seperti tadi, printf, format teksnya, lalu isi teksnya seperti apa. Oke, lalu selanjutnya adalah untuk inputan pasangan dari printf, yaitu scanf. Ini juga dari bahasa C, tapi bisa digunakan di C++. Formatnya adalah scanf, lalu format atau tipe datanya, lalu ini adalah variabel untuk menyimpan input. Jadi rata-rata untuk input dari keyboard atau fungsi input itu menggunakan variabel untuk menyimpan sementara inputan yang dari keyboard. Nah, contohnya di sini adalah printf nama, lalu tipe datanya di sini adalah string. Lalu bedanya variabel pada penulisan variabel pada cout, cin dan scanf. Untuk variabel pada scanf itu menggunakan simbol dan. Ini dan name ya. Name ini adalah variabel nama. Lalu di sini untuk variabel input dari alamat web itu menggunakan dan web address. Dan ini menggunakan tipe data string. Mungkin kita coba di sini. Oke, jalankan programnya, misalnya www, maka akan tampil seperti ini. Kita coba lagi misalnya dengan panjang. Oke, di sini ada keanehan karena di sini saya menginputkan nama dengan spasi di atas, ternyata setelah spasi maka dia akan pindah ke bawah. Coba. Nah, jadi ini dianggap dua kali inputan. Nah, bagaimana menanganinya? Di sini, nah, di sini ternyata fungsi scanf itu tidak bisa menerima spasi pada inputan. Sehingga teks yang dimasukkan ketika diberikan spasi akan terpisah. Maka dia akan dianggap inputan baru. Nah, ini pada fungsi scanf. Lalu bagaimana untuk menanganinya? Yaitu dengan menambahkan fungsi seperti ini. Saya nggak tahu juga ini gimana bacanya ya. Fungsi seperti ini di antara persen dan S. Jadi coba ini kita copy. Nah, ditambahkan di antara tanda persen dan tanda S. Kita compile lagi. Coba inputan dengan spasi. Oke, ternyata bisa. Ternyata spasinya bisa ditampilkan. Tapi
Oke, berjalan dengan semestinya. Jadi di karakter nama di awal itu agar tidak bermasalah kita memberikan nama pada spasi, maka harus ditambahkan simbol seperti ini. Itu untuk scanf ya. Jadi kalau di sini menggunakan string untuk inputan namanya. Oke, baiklah, itu 4 fungsi input output pada C++ atau ada 2 pasang. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.